video sebelumnya kita sudah membahas materi string yang merupakan kumpulan dari beberapa karakter. Kali ini kita akan bahas materi list yang merupakan kumpulan dari beberapa data atau value. Misalkan kita punya beberapa variabel yang menyatakan nilai mahasiswa. Mahasiswa pertama disimpan ke dalam variabel skor 1 yang bertipe data integer dengan nilai 90. Skor 2, 87, bertipe data integer juga. Skor 3 sampai misalkan skor ke N yang punya nilai 77. Kemudian kita juga menyimpan nama mahasiswa di masing-masing variabel. Misalkan di variabel student. 1 itu berarti untuk mahasiswa pertama dengan tipe data string, value-nya adalah Ruli. Student 2 Budi, student 3 sampai student yang ke N sama tetap punya tipe data string yang punya nilai Anita. Oke. Untuk sejumlah mahasiswa kita akan punya variabel sendiri-sendiri. Kalau untuk menyimpan nilai skor 1, skor 2, skor 3 sampai misalkan ada 100 mahasiswa ada skor 100. Kemudian untuk menyimpan nama kita juga punya masing-masing mahasiswa kita punya variabel sendiri-sendiri. Akan lebih baik kalau kita kumpulkan variabel-variabel yang punya tujuan yang sama, yang merepresentasikan nilai yang sama dalam satu wadah. Misalkan seperti ini. Skor ini kita kumpulkan dalam satu wadah yang sama karena mereka masing-masing sama-sama merepresentasikan nilai mahasiswa. Kemudian yang Ruli, Budi, Denny, dan Anita kita juga bisa kumpulkan dalam wadah yang sama. Karena mereka merepresentasikan tujuan yang sama yaitu menyimpan nama. Pengumpulan value, pengumpulan data yang mempunyai tujuan yang sama ini dengan tujuan agar lebih rapi, terorganisir, dan nanti pengolahannya akan lebih mudah. Pengolahan data-data ini kalau dikumpulkan dalam satu wadah yang sama akan menjadi lebih mudah. Untuk mengidentifikasikan ini variabel apa, maka wadah ini perlu kita beri nama juga. Misalkan yang atas ini kita beri nama skor, sedangkan yang bawah ini kita beri nama student. Ini adalah list. Jadi list ini menyatakan kumpulan dari beberapa data atau nilai. List ini menyatakan kumpulan dari beberapa data atau nilai. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang list, nanti terdiri dari beberapa data atau beberapa anggota. Kalau dicontohkan sebelumnya, ini memiliki tipe data yang sama. 90, 87, 79, 77 semuanya sama bertipe data integer. Ruli, Anita, Denny, Budi semuanya sama bertipe data string. Tetapi kalau list di dalam Python ini punya keistimewaan, dia bisa mengumpulkan data-data yang punya tipe data yang berbeda juga. Jadi dalam satu wadah yang sama ini bisa berbagai macam tipe data. Untuk menuliskan list di dalam Python diawali dengan kurung buka siku dan diakhiri dengan kurung tutup siku. Ya. Dan setiap anggota, setiap data, setiap itemnya nanti dipisahkan dengan koma. Misalkan seperti ini, kalau kita punya tadi wadah yang bernama skor, kita representasikan dengan list akan berbentuk seperti ini. Nama variabelnya yang bertipe skor yang isinya adalah 90, 87, anggota berikutnya adalah 79, 77. Begitu juga tadi kita punya student. Jika kita representasikan dalam bentuk list jadinya seperti ini.
nama variabelnya adalah student, kemudian diawali dengan kurung buka siku, ada anggotanya adalah Ruli, kemudian Anita, Denny, dan Budi. Ini adalah contoh penulisan list di dalam Python. Oke, sekarang bagaimana kita bisa mengakses list? Untuk mengakses list sama halnya dengan string. Kita punya indeks yang dimulai dari 0. Jadi, misalkan kita punya list seperti ini, 90, 56, 34, 78 sampai yang terakhir, maka bisa kita tulis, kita ilustrasikan seperti ini. Kita akan lihat bahwa dia punya indeks mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, sampai ke 14. Berjalan naik 1, naik 1, naik 1, sampai terakhir yaitu 14. Oke. So, kalau kita ingin mengakses nilai 86, sama halnya dengan string, ya kita tinggal tuliskan indeks keberapa 86 itu. Kalau kita ingin mengakses nilai 57, kita tinggal tuliskan indeks keberapa 57 itu. Ini kita bicara tentang bagaimana mengakses list yang bisa kita akses melalui bantuan indeks yang dimulai dari nilai 0. Oke. Rumus umumnya seperti ini. Nama listnya, kemudian ada kurung buka siku, indeks awal sampai dengan indeks akhir. A sampai dengan B, tutup kurung siku, itu berarti nanti kita akan mendapatkan nilai-nilai atau data yang terletak pada indeks A sampai dengan indeks B-1. Sama ya dengan string. Jadi bukan sampai dengan B, tapi sampai dengan B-1. Sekarang kita akan coba akses list satu persatu. Kita copy saja datanya dari sini. Oke. Misalkan kita punya data seperti ini. Kita punya data, indeks pertama itu adalah 0, kemudian indeks terakhir adalah 14. Ya. Sekarang kita ingin mengakses nilai 57, karena 57 ini berada pada indeks ke-11, maka kita tinggal tuliskan data ke-11. Yaitu kurung buka, kemudian indeks keberapa, kemudian kurung tutup. Oke. Jika kita ingin mengakses data 75, maka kita lihat dia berada di indeks keberapa. Kita lihat di sini 75 ada di indeks ke-8, maka kita tinggal ubah ini menjadi 8. Oke. Ketika kita ingin mengakses mendapatkan nilai 90 ini, karena 90 ini berada di indeks ke-0, maka ini kita tinggal tuliskan 0. Oke, ini adalah contoh akses list di tiap datanya. Sekarang, jika kita ingin mengakses beberapa data sekaligus dalam satu list, maka kita bisa menggunakan kita menggunakan rumus seperti ini. Data A sampai dengan B. Oke. Misalkan kita ingin mendapatkan nilai 87 sampai 65. 87 ini berada di indeks ke-6, sedangkan 65 ini ada di indeks ke-9. Oke. Data 87 ada di indeks ke-6 sampai 65 ini ada di indeks ke-9. Ingat,
rumusnya adalah A sampai dengan B. Tetapi yang akan kita dapatkan nanti adalah B-1 sampai dengan data yang terdapat pada indeks B-1. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan data pada indeks ke-9 sampai dengan indeks ke-9, maka kita perlu menuliskan B-nya itu sama dengan 10. Ya. Oke. Maka kita akan dapatkan 87, 88, 75, 65. Misalkan kita ingin mengakses data yang mulai dari indeks yang pertama atau indeks yang ke-0 sampai dengan 5 nilai pertama, indeks yang pertama yaitu indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-4 ini yang bernilai 86, 90 sampai 86, maka bisa kita lakukan seperti ini. Data 0 sampai dengan, karena 86 ini ada di indeks ke-4, maka kita tuliskan B-nya sama dengan 5. Itu ya. Ini juga bisa kita lakukan seperti ini. Karena dimulai dari data yang pertama atau indeks yang ke-0, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Hasilnya sama. Oke. Jika kita ingin mulai dari indeks tertentu sampai indeks terakhir, misalkan 65, 86, 57 sampai 80, maka kita bisa lakukan, kita lihat dulu indeksnya terletak pada indeks ke-9, yang terakhir adalah indeks ke-14. Data 9, yang terakhir adalah indeks ke-14. Ingat, kalau kita mau mendapatkan sampai dengan indeks ke-14, maka B-nya kita set 15. Ya. 65 sampai dengan 80. 65 sampai dengan 80. Ini bisa juga kita lakukan dengan model seperti ini. Ini berarti kita akses data yang ke-9 sampai dengan terakhir. Jadi kalau tidak didefinisikan, maka kita akses data yang terakhir, sampai dengan data yang terakhir. Oke. Kalau kita tidak tahu berapa jumlah data yang terdapat pada suatu list dan kita ingin mengakses data yang terletak pada indeks terakhir, yaitu ini, 80 ini, maka bisa kita lakukan memanggil indeks -1. Ya. Oke. Ini adalah contoh akses data yang terdapat pada list dengan cara seperti ini, jadi satu persatu. Kita bisa lakukan dengan cara satu persatu, kemudian kalau kita ingin akses beberapa, kita bisa gunakan perintah A, titik 2B, kemudian jika kita ingin mengakses data yang terakhir, kita gunakan indeks -1. Oke, berikutnya, list ini bersifat mutable, jadi kalau di dalam string bersifat immutable artinya datanya, karakternya yang terdapat pada string tidak bisa dirubah dengan menggunakan operator assignment. Sedangkan di dalam list bisa kita bisa lakukan perubahan dengan menggunakan operator assignment. Misalkan tadi kita punya print data, kita print dulu. Oke, kita ingin merubah indeks ke-1, ini menjadi nilai 75. Data yang ke-1 kita ubah menjadi 75, kita lakukan print. Maka data sekarang berubah, yang tadinya indeks ke-1 bernilai 56, sekarang berubah bernilai 75. Ini adalah sifat mutable dari list. Jika string bersifat immutable, maka list bersifat mutable. Berikutnya kita juga
bisa mengakses list ini dengan menggunakan iterasi atau loop seperti halnya ketika kita mengakses string. Oke. Nanti kita juga butuh bantuan yang namanya panjang dari data, banyaknya data. Kita sama menggunakan perintah sintaks len nama listnya. Oke. Ini adalah pola umum yang bisa kita tulis nanti ketika kita akses setiap data yang terdapat pada list dengan menggunakan iterasi. Ingat, iterasinya tidak harus berupa for. Kalau seperti ini bisa kita lakukan dengan menggunakan while. Kemudian kita juga menggunakan cara yang lain sama dengan string. Kita menggunakan perintah for nama variabel in nama listnya, kita bisa langsung listnya. Jadi bisa dengan akses list dengan melalui indeksnya atau akses list secara langsung. Akses data pada setiap list dengan menggunakan indeksnya atau akses setiap data pada list dengan menggunakan langsung perintah in, gitu ya. Sekarang kita contohkan. Misalkan seperti ini. Kita punya variabel data, kemudian kita ingin mengakses satu persatu data yang terdapat pada variabel data melalui indeksnya. Oleh karena itu kita butuh banyaknya data. Kita butuh informasi banyaknya data ini berapa. Gitu ya. Kita gunakan perintah len, misalkan 6, kita simpan dalam variabel 6, len data. Oke, for i in range 6, maka kita bisa lakukan print data yang ke i. Berarti kita print data yang ke 0, data ke 1, data kedua, data ketiga, sampai terakhir. Perlu saya informasikan kembali, kalau kita bicara tentang len, kita akan dapatkan banyaknya data atau banyaknya anggota yang terdapat pada list, bukan indeks terakhir. Jadi kalau kita punya variabel ini yang tadi indeks terakhirnya adalah 14, maka 6-nya nanti bernilai 15. Kita print saja ya. Oke. Nih, bernilai 15. Oke, ini adalah data yang terdapat pada masing-masing yang terdapat pada list di masing-masing indeksnya. Indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai indeks yang ke-14. Ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua bisa juga kita kalau ini kita akses dengan menggunakan indeksnya, kita juga bisa menggunakan langsung dengan menggunakan data yang terdapat pada list tadi. Ya, misalkan kita lakukan perintah seperti ini. Ingat, ini variabel terserah, kita mau gunakan variabel apa saja boleh, selama itu memenuhi ketentuan penamaan variabel. Ini adalah variabel yang kita gunakan untuk menyimpan setiap member yang terdapat pada list. Misalkan kita kasih nama nilai. For nilai in data, ini adalah nama list kita tadi, maka bisa kita lakukan seperti ini. Nilai akan menyimpan setiap member yang terdapat pada data, variabel data. 90, 75, sampai 80 yang terakhir. Oke. Ini adalah contoh akses setiap data atau setiap nilai yang terdapat pada list. Oke, sekarang kita coba implementasikan list ini dengan untuk menghitung jumlah yang terdapat pada list, total jumlah yang terdapat pada list ini. Misalkan, temp sama dengan 0, kemudian for nilai in data, temp sama dengan temp plus nilai. Kemudian kita bisa lihat totalnya adalah temp. Oke. Ini adalah contoh implementasinya.
Atau misalkan ini adalah nilai mahasiswa, kita bisa lakukan rata-rata, kita gunakan seperti ini. Rata-rata itu sama dengan totalnya dibagi dengan banyaknya data, gitu ya, banyaknya nilai. Maka bisa kita tulis Oke, rata-rata nilai dalam suatu kelas misalkan yang terdiri dari 15 mahasiswa adalah 76,47. Ini adalah contoh pengaksesan dan pengolahan setiap member atau setiap data yang terdapat pada list. Sekarang, misalkan kita ingin implementasi lain, misalkan kita ingin mendefinisikan berapa jumlah pecahan uang. Misalkan seperti ini. Kalau kita punya uang, kita tunjukkan di dalam whiteboard-nya. Kalau kita punya uang 30.000, maka 30.000 ini terdiri dari satu pecahan 20.000 dan satu pecahan 10.000. Ya, misalkan kita punya uang 70.000, maka ini adalah satu pecahan 50.000 dan satu pecahan 20.000. Misalkan kita punya uang 90.000, maka ini terdiri dari satu pecahan 50.000 dan dua pecahan 20.000. Ya. Misalkan kita punya uang 1 juta, pecahan kita kan hanya paling maksimal nilainya adalah 100.000, maka kita akan punya 10 pecahan 100.000. Oke. Misalkan kita asumsikan pecahannya dihitung dari posisi pecahan uang yang paling atas. Jadi misalkan kalau kita punya uang 70.000, ini kan bisa saja terdiri dari 3 pecahan 20.000 dan 1 pecahan 10.000, dan juga bisa juga 1 pecahan 50.000 dan 1 pecahan 20.000. Kita pilih yang seperti ini. Jadi kita pilih yang paling teratas terlebih dahulu, baru kemudian yang nilai berikutnya, gitu ya. Oke, sekarang kita buat program. Kalau kita masukkan nilai 1 juta, nanti outputnya adalah 10 lembar 100.000. Kalau kita inputkan nilai 70.000, maka outputnya adalah 1 lembar 50.000 dan 1 lembar 20.000. Misalkan kita masukkan nilai 30.000, maka kita akan dapatkan 1 lembar 20.000 dan 1 lembar 10.000. Oke. Misalkan kita mau seperti itu. Sekarang, bagaimana caranya kita bisa menentukan bahwa kalau 70.000 itu terdiri dari pecahan 50.000-nya adalah 1 dan pecahan 20.000-nya adalah 1, sedangkan 90.000 bisa terdiri dari 1 pecahan 50.000 dan 2 pecahan 20.000. Ya. Maka bisa kita lakukan dengan cara seperti ini, seperti hanya kita menghitung biner kemarin. Dari konversi dari desimal ke biner. Misalkan 1 juta. Kita bagi dengan pecahan yang paling tinggi terlebih dahulu, 100.000. Dan ini adalah hasil baginya adalah 10. Oke. Agak sedikit berbeda dengan biner. Kalau kemarin hasil baginya diletakkan di sini, sisanya ada di sini. Sekarang kita balik, sisanya kita letakkan di bawahnya dan hasil baginya kita letakkan di samping, gitu ya. Oke, sisanya adalah 0.
Kalau sudah seperti ini berarti tidak perlu kita lakukan pembagian lagi. Oke. Misalkan sekarang kita punya uang 90.000. 90.000. Kita bagi pecahan yang tertinggi dulu, 100.000. Ini adalah, kalau 90.000 kita bagi dengan 100.000 ini bernilai 0, tapi sisanya adalah 90.000. Kemudian kita bagi lagi dengan pecahan yang lebih rendah, yaitu 50.000. Ini adalah 1, sisanya adalah 40.000. Kita bagi pecahan yang paling rendah, yaitu yang rendah berikutnya, yaitu 20.000. Maka ini adalah hasil baginya adalah 2 dan sisanya adalah 0. So, kita akan berhenti di sini. Oke ya. Nanti cara bacanya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Ini. 100K, 100.000 terdiri dari 10 lembar. 100K terdiri dari 0 lembar. Kemudian 50K ini terdiri dari 1 lembar. 20K terdiri dari 2 lembar. Oke. Misalkan lagi. Kita punya uang tadi contohnya adalah misalkan tadi di sini adalah contohnya 30.000. Kita bagi dengan 100K. Nilainya adalah 0 dan sisanya adalah 30.000. Kita bagi dengan 50K. Nilainya adalah 0 dan sisanya 30.000. Yang kita selalu bagi adalah sisanya. Kemudian 20K. Nilainya adalah 1, sisanya adalah 10.000. Kemudian kita bagi dengan 10K. Nilainya adalah 1, sisanya adalah 0. Kalau sudah sisanya 0, tidak perlu kita lakukan pembagian lagi. Berarti kalau kita punya uang 30.000, maka 100K-nya itu cuma 0 lembar, jadi tidak ada. 50K-nya adalah 0 lembar. 20K-nya adalah 1 lembar. Dan 10K-nya, 10.000-nya adalah 1 lembar. Oke? Sekarang kita coba implementasikan ke dalam code. Berarti kita punya uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, dan 2.000. Oke, kita masukkan ke dalam list. Misalkan seperti itu. Uangnya nilainya adalah 100.000. Kemudian 50.000. Kemudian 20.000. Kemudian 10.000, kemudian 5.000, dan ada uang 2.000 rupiah, serta ada uang 1.000 rupiah. Oke. Kita tuliskan makna dari masing-masing. Ini untuk membaginya. Jadi ini untuk nilai yang sebelah sini. 100.000, 50.000, 20.000, dan seterusnya. Sedangkan ini adalah untuk nanti kita tampilkan di output. Rp100.000, kemudian 50.000, kemudian ada 20.000, kemudian ada 10.000, ada 5.000, dan ada yang terakhir adalah 1.000. Oke, sekarang kita akan meminta inputan dari user. Integer input, masukkan uang.
Oke. Nah, ini adalah algoritma yang sudah kita bangun. Uangnya kita akan bagi satu persatu mulai dari pecahan uang yang paling tinggi yaitu 100.000, 50.000, 20.000 sampai hasil sisanya itu sama dengan 0. Gitu ya. Kita bagi, kemudian hasil baginya itu kita tampilkan nanti untuk menunjukkan jumlah pecahan berapa, jumlah lembarannya berapa, kemudian sisanya kita bagi lagi. Sisanya kita bagi lagi. Jadi yang dibagi lagi adalah sisanya. Oke. Kita beri variabel stop untuk memberhentikan looping kita, karena looping kita berhentinya kapan tidak tentu. Jadi kita berhenti ketika nilai sisa baginya itu bernilai 0. Ya. While not stop. Oke. Bagi sama dengan rupiah dibagi, ini adalah indeks uangnya. Kita akan bagi mulai dari 100.000, kita bagi dari 50.000, kemudian iterasi berikutnya kita bagi dengan 20.000, iterasi berikutnya adalah 10.000. Ini adalah untuk menentukan sisanya. Oke. Nanti ketika sisanya ini bernilai 0, maka loopingnya akan berhenti. Oke. Sekarang, kalau kita lihat di sini, yang akan selalu kita bagi adalah hasil sisa berikutnya. Misalkan 90.000 kita bagi dengan 100.000, sisanya adalah 90.000. 90.000 kita bagi dengan 50.000, sisanya adalah 40.000. 40.000 kita bagi dengan 20.000. Jadi sisanya yang kita akan selalu bagi terus menerus. Oleh karena itu, sekarang kita tentukan di sini sisanya sama dengan rupiah, biar rupiahnya tetap tercatat. Nih. Oke, jadi sisanya yang akan selalu kita bagi. Jadi sekarang misalkan nilai sisanya adalah 90.000, ketika kita bagi 100.000, maka nilainya adalah 0. Sedangkan sisanya itu adalah 90.000. Ini kita akan bagi lagi untuk iterasi berikutnya. Karena ini tadi sudah kita simpan ke dalam variabel sisa, maka yang terdapat di iterasi berikutnya adalah di sini adalah nilai dari operasi sebelumnya, yaitu misalkan 90.000 tadi. Dibagi dengan 50.000, kita dapatkan 1, kemudian sisanya adalah 90.000 bagi 50.000 adalah 40.000. So, di sini disimpan nilainya adalah 40.000. Gitu ya. Jika sisanya sama dengan 0, maka stop bernilai true. Oke, ini kita printkan jumlah lembaran masing-masing uang kertasnya tadi. Bagi Oke. Misalkan kita masukkan, sebentar.
Jangan lupa indeks uangnya selalu diinkremen. Kan kita akan bagi 100.000, kemudian iterasi berikutnya adalah 50.000, iterasi berikutnya adalah 20.000. Oke. String uang is not defined. Oke, masukkan uang misalkan 90.000. Maka 90.000 itu terdiri dari 0 lembar 100.000 karena memang tidak kurang dari nilainya 100.000. Kemudian terdiri dari 1 lembar 50.000 dan 2 lembar 20.000. Ya. Kita masukkan lagi. Misalkan kita ingin lihat 1 juta, itu terdiri dari berapa lembar? Ini ada 10 lembar 100.000. Oke. Misalkan kita masukkan lagi 99.000, maka terdiri dari 1 lembar 50.000, 2 lembar 20.000, 1 lembar 5.000, dan 2 lembar 1.000. Ini kurang ya. Bentar. Oke, ini nilainya ada setelah 5.000 adalah 2.000 and then 1.000. Oke. Akhirnya jadinya bentuknya seperti ini. Kalau kita punya uang 99.000, kita akan dapatkan satu pecahan 1 lembar 50.000, 2 lembar 20.000, 1 lembar 5.000, dan 2 lembar 2.000. Gitu ya. Oke, sekarang kalau kita ingin tidak memasukkan kalau hanya 0 lembar, tidak perlu kita cantumkan, bisa kita rubah. Bisa kita modifikasi seperti ini. If bagi tidak sama dengan 0, baru kita lakukan print. Oke. Maka kita punya 1 lembar 50.000, 2 lembar 20.000, 1 lembar 5.000, dan 2 lembar 2.000. Sekarang misalkan kita ingin nambahkan, kalau misalkan ada uang 600 rupiah, kemudian ada 500 rupiah, jika kita ingin nambahkan di sini bisa. Jadi di sini ada 500, di sini ada 100 gitu ya. Berarti kita define di sini 500, kemudian kita tambahkan lagi ada 100. Berarti nanti tulisannya pecahan ya. Kita ganti pecahan atau tetap lembar aja. Oke. Misalkan 95.500 misalkan seperti ini, maka kita punya 1 lembar 50.000, 2 lembar 20.000, 1 lembar 5.000, dan 1 lembar 500. Oke. Kalau misalkan ada 650, nanti tinggal ditulis lagi kalau mau detail sampai pecahan yang keberapa. Boleh ditulis langsung di listnya. Gitu. Oke, ini adalah contoh implementasi dengan menggunakan list. Oke. Selamat belajar, selamat mencoba.